Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, kita panjatkan syukur kepada Allah pada pagi hari ini bisa bergabung kembali di Majelis Formula Hati. Semoga menjadi amal soleh yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk disampaikan ini ada perubahan desain ya sebelum kita lanjutkan materi. Jadi ini awalnya kan kita mau buat majelis Formula Hati online ya. Jadi di Formula Hati kan Yayasan Formula Hati ini kan menangani 3 hal, ada dakwah atau syiar, ada pendidikan dan ada sosial kan dengan merek yang khusus. Yang kalau syiar itu pakai majelis, yang majelis itu ya desainnya memang kalau offline banyak, ada sejarah bersama Quran dan lain sebagainya. Terus yang kedua adalah Formula Hati Institute, itu materinya lebih mendalam, terstruktur, mirip orang kuliah. Gitu. Dan nanti ada Formula Hati Peduli, itu kan untuk sosial ya. Gitu. Nah sebenarnya antara Majelis Formula Hati sama Formula Hati Institute itu memang desain konsepnya berbeda sekali. Gitu. Kalau majelis itu materinya ringan, dan sebagian besarnya masih saya handle. Sementara Formula Hati Institute itu sudah melibatkan banyak dosen, gitu. Dan bentuknya emang 1 kali pertemuan kan bisa 4 jam, ya. Biasanya kita jalankan di hari Sabtu. Nah, sampailah offline-nya mengalami kendala karena ada pergeseran permintaan menjadi diformalkan. Justru ketika berproses ke izin tidak mudah dilewati karena masalah tempat, kepemilikan lahan, dan seterusnya. Sehingga Formula Hati Institute akhirnya tetap berjalan di angkatan pertama yang Cinere, ada angkatan kedua di Cinere, angkatan ketiga Bintaro, pause ya, tapi berjalan di angkatan keempat di Depok, di Margonda, angkatan keempat. Dan baru selesai angkatan keempat itu sekitar pertengahan pandemi ini baru selesai. Nah, karena berharap pandemi itu selesai, maka kita menyesuaikan. Sehingga kita buka Majelis Formula Hati online tapi basisnya WhatsApp. Mungkin biar jamaah tahu ya. Nah, tapi rupanya on off ini, begitu kita buka Majelis Formula Hati yang online tapi basisnya WhatsApp, materi disiarkan lewat YouTube. Ini jamaahnya sebagian besar dari Pondok Indah dan sekitarnya. Rupanya PSBB dilonggarkan, akhirnya dihentikan karena orang sudah mulai aktivitas ke kantor. Ditutup lagi sekarang, kemarin itu ketat. Sehingga akhirnya diinisiasilah, ya udah kalau kayak gini, buka nutup. Ya udah akhirnya saya sampaikan ke jamaah, ya udah kita bikin pattern aja, membuka menutup PSBB, kita bikin Majelis Formula Hati online, tapi basisnya langsung pakai Zoom meeting atau yang langsung bisa tatap muka, bukan grup WA. Makanya ada grup WA itu Majelis Formula Hati 1, 2, 3 itu. Karena dulu dalam rangka supaya memudahkan, karena waktu itu Zoom meeting dan yang meeting-meeting ini masih belum terlalu stabil ya, awal-awal itu. Sampailah akhirnya diinisiasi Formula Hati Institute itu di hari Jumat pagi, ada juga Sabtu pagi. Sabtu pagi itu adalah Formula Hati Majelis Formula Hati yang berada lanjutan dari Cinere kan akhirnya di Raudhah itu. Tapi rupanya berjamaah memang sebagian besar dari
dari situ. Akhirnya pindah ke online juga Majelis Formula Hati hari Sabtu itu. Dari offline menjadi online. Nah, karena online, maka memang beberapa mata acara nggak bisa lanjut, gitu, nggak bisa leluasa. Akhirnya dibuka Majelis Formula Hati hari Jumat, materinya Tauhid. Gitu. Ini lanjutan dari grup Majelis Formula Hati yang nomor 3. Terus kita dorong bikin Majelis Formula Hati hari Rebu pagi ini. Kenapa? Ya sudah, kita ngaji aja sebanyak-banyaknya lah. Situasi kayak gini kan. Nah, akhirnya Mbak Rahma bisa menginisiasi lahirnya majelis ini. Gitu. Nah, pada saat yang bersamaan, teman-teman yang dulu alumni Formula Hati Institute di Bintaro, usul Ustadz kita hidupkan FHI yang online ya. Oh ayo, kita namanya orang bersemangat ngaji. Dan rupanya bergema sambutannya. Padahal baru ada usul dalam 1 minggu langsung kita mulai dan dapat sambutan sampai partisipannya 50-an ya lebih ya, 50 sekian. Nah, sementara yang Sabtu pagi, Formula Institute Sabtu pagi yang baru berhenti kemarin masih berjalan di mana? Di Depok, itu menggunakan lokasi Hotel Vevef ya. Apa? Hotel Vevef Hotel. Itu akhirnya kita buka kelas Formula Institute Sabtu pagi 8 sampai 10, materinya parenting gitu. Materinya kajian keluarga. Nah, karena sebagaimana saya sampaikan antara majelis sama Formula Institute itu beda gaya, beda narasumber aslinya. Kalau majelis Formula Hati lebih banyak ke saya. Kenapa? Karena ini inisiasi yang membuat orang bisa dari majelis diharapkan orang ikut FHI supaya lebih mendalam dan lebih variasi. Nah, tetapi karena faktor manajemen, administrasi, termasuk di dalamnya faktor keuangan, kita belum berani meng-hire dosen lain untuk FHI. Gitu. Kenapa? Ya karena nanti urusannya harus benar kan kalau sama pihak. Udahlah, akhirnya saya semua sekarang, gitu Mbak ya. Jadi termasuk FHI yang ada di Selasa malam, termasuk FHI yang ada Sabtu pagi itu masih saya semua. Kenapa? Supaya gampang aja, gitu, supaya berjalan aja dulu. Nanti kalau sudah mulai benar, peserta loyal, peserta juga di secara manajemen bagus, ya kita mungkin bisa hire dosen yang lain untuk membuat supaya lebih variasi dan mata kuliahnya juga bisa luas sebagaimana yang kita konsepkan 16 mata kuliah. Nah, sejak sekitar 1 tahun atau 1 tahun setengah yang lalu, atau jauh lah sebelum pandemi, Formula Institute memang sudah memutuskan konsep materinya itu pakai paket. Kalau awal-awal kan semi kuliah ya orang menggunakan harus ngikuti materi 16 terus, semester 1, semester 2. Nah, FHI sistem paket gitu. Pokoknya paket Tazkiyatun Nafas, paket kajian keluarga, paket. Nah, yang membedakan dengan majelis lagi-lagi adalah kedalaman materi dan pengajar dan metode. Kalau di dalam Formula Institute lebih banyak dialog, pendalaman, dan lain sebagainya. Tapi karena online, beberapa case nggak bisa dijalankan. Nah, ini makanya terkadang agak mirip nih. Tapi sebenarnya antara konsep majelis dengan Formula Institute itu beda sekali. Konsepnya beda sekali. Karena ini mirip orang kuliah, kalau ini memang pengajian majelis taklim, gitu. Jadi memang beda. Gitu. Nah, sementara di mata acara, kalau majelis itu ada namanya yang paling dominan ada sejenak bersama Al-Quran. Gitu. Terus kemudian ada materi, kemudian ada tanya jawab, kemudian ada zikir dan doa. Tapi karena lagi-lagi karena online dan punya keterbatasan, ya udah langsung aja ke materi deh. Nah, gitu. Oke ya, ini secara umum supaya tidak bingung. Jadi sekarang kita ada majelis Formula Hati itu sebenarnya ada Jumat pagi, itu jam 5.30, koordinatornya Bu Yuli. Terus ada Rebu pagi ini sekarang jam 8, koordinatornya itu Mbak Rahma. Dan ada Sabtu pagi, itu memang
itu majelis formulati offline yang di online kan. Nah, gitu. Kalau yang Jumat pagi sama Rabu memang asli online kan. Jadi majelis formula hati dari offline yang di online kan. Sehingga memang pesertanya sudah stabil. Gitu. Materinya Sabtu pagi itu tauhid, majelis formula hati Jumat pagi tauhid, tapi beda. Gitu. Tetap aja tidak akan sama, masih sama-sama tauhid. Gitu. Kemudian majelis formula hati yang Rebu ini akhirnya karena sudah ada tazkiyatun nafas di Formulati Institute yang dianggap itu lebih advance, maka diganti sama aja materinya sekarang. Sementara ada FHI yang Sabtu pagi itu keluarga, gitu ya. Jadi insya Allah kalau misalnya gabung di majelis yang lain, materinya tidak akan sama, jadi tidak tumpang tindih. Kalau akhirnya gabung di FHI, juga materinya beda, dan pasti suasana lebih beda. Meskipun yang ngajar orangnya sama. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, supaya kita menguatkan metode dan suasananya memang beda dan secara pengelolaan beda. Kalau majelis, saya ulangi lagi, ada mata acaranya itu ada sejenak bersama Al-Quran. Ya. Itu sekitar 5 menit, ada materi, ada tanya jawab, ada zikir dan doa. Nah, mungkin karena online dan waktunya terbatas, itu kita mungkin akan yang zikir doanya mungkin disingkatkan, sejenak bersama Al-Quran kita akan adakan, gitu ya. Sementara materinya sekarang kita menggunakan materi Syama'il Muhammadiyah. Gitu. Kenapa? Karena kelihatannya kalau aslinya materinya majelis itu awal itu materi tematik umum aja, materi umum, materi inspirasi sebenarnya. Materi-materi umum bisa ada tazkiyatun nafasnya, tapi umum, ringan masih, materi ringan sebenarnya. Gitu. Tapi rupanya karena kelihatannya peserta banyak yang sudah dikenal dan sudah ikuti majelis yang lama, kita langsung ke materi Syama'il. Tentu pendekatannya pendekatan majelis ya, ringan, tidak mendalam. Kenapa ya? Karena memang konsepnya demikian. Ya. Nah, berikutnya sebelum jauh, kami ingin nanya ke antum semua nih, nanti mohon diberikan masukan, bisa diberikan masukan lewat chat ada di sini, ya, saya berikan chat, atau antum masukkan di grup yang Majelis Formulati 1 dan Majelis Formulati 2, ya. Grup 1, grup 2. Masukannya apakah nih, Majelis Formulati Rebu ini tetap dipertahankan karena ada FHI Selasa Tazkiyatun Nafas atau diteruskan. Nah, kalau diteruskan, materinya apakah memang Syama'il seperti ditawarkan pagi hari ini, atau ada masukan lain, atau mau tematik secara umum. Nah, berikutnya juga, kalau sudah sepakat, masalah waktu, kita juga mau ingin konfirmasi. Jadi mohon nanti ada 2 pertanyaan ya, lanjut tidak lanjut. Itu pertanyaan kedua, mohon nanti dikasih masukan di chat ya, lanjut tidak lanjut. Sekarang juga bisa ngecat langsung. Lanjut tidak lanjut. Yang kedua, materinya apa. Yang ketiga, jamnya. Gitu. Apakah memang sudah nyaman jam 8 sampai 9, atau bisa lebih dibagiin kayak majelis formula hati yang hari Jumat. Gitu. Sehingga memang belum kemana-mana kitanya. Jadi pas lagi bangun langsung ngaji. Gitu. Jadi situasinya masih belum keganggu oleh pekerjaan. Nah, gitu. Tapi kan antum lebih tahu kondisi antum masing-masing ya. Oke, sambil antum nanti berikan masukan untuk hari ini, kita akan jalankan. Salah satu ayat yang menjadi inspirasi di PG hari ini adalah surat Fatir ya, ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di. Rahmat yang artinya rahmat yang Allah buka untuk manusia, maka tidak ada satupun yang bisa menghentikan. Dan rahmat yang Allah hentikan,
maka tidak ada satupun yang bisa melepas. Ini ayat jamaah dirahmati Allah. Bagi yang ada Quran silakan dibuka surat Fatir ayat 5. Bagi yang tidak, dengerin aja. Ini ayat luar biasa. Di tengah situasi pandemi kayak gini, justru saat terindah kita mengunduh iman kita, mengunduh situasi batin kita. Salah satu keimanan yang selama ini kita tancap adalah keimanan akan qada dan qadar Allah, akan rububiyah Allah. Salah satu ayat yang menjadi dasar di bab ini adalah ayat yang sekarang kita bahas. Rahmat yang Allah lepas untuk manusia, tak satu pun orang bisa menghentikan. Dan rahmat yang Allah tahan dari manusia, tak satu pun orang bisa melepasnya. Masya Allah. Jadi situasi seperti ini, kalau Allah kasih rahmat, ya rahmat lepas. Secara zahir, situasinya sulit. Zahir, apa aja sulit. Tapi bagi Allah yang kasih rahmat, justru situasinya sekarang lagi lapang, bisa jadi. Allah kuatkan hatinya, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan sumber rezekinya, dan lain sebagainya. Tapi kalau Allah tahan, nggak satu pun bisa melepas. Oleh karena itu, situasi seperti ini, yang pertama, sekaligus berdasar pada ayat ini, keyakinan kita kepada Allah justru harus meningkat. Semoga Allah mudahkan ya. Keyakinan kepada Allah, kepada qada qadar Allah, kepada rububiyah Allah harus meningkat. Kenapa? Rahmat yang Allah lepas, tak satu pun akan ada orang yang bisa menghentikan. Dan rahmat yang Allah hentikan, tak satu pun ada orang yang bisa melepasnya. Insya Allah kalau kuat keyakinannya, semuanya dengan izin Allah menjadi mudah. Itu yang pertama. Yang kedua, ayo kita tingkatkan secara umum tawakal kita kepada Allah. Karena Allah yang akan mengendalikan keadaan, serahkan kepada Allah. Tentu dengan upaya yang disediakan oleh Allah kepada kita. Upaya mencari rezeki, upaya menjaga kesehatan, upaya membangun komunikasi dengan yang lain, upaya menjaga hubungan baik dengan yang lain. Situasi seperti ini terkadang memicu konflik dengan anak-anak, dengan pasangan. Kita upayakan, kita serahkan semua kepada Allah, dan kita upayakan yang terbaik, yang tersedia di depan kita. Nah, jadi, "Waman yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Yang tawakal kepada Allah, maka Allah akan mengcover. Ini ngomongnya gampang ya. Semoga Allah mudahkan. Kita bisa mempertebal, mempertinggi iman kita dan kualitas batin kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ayo kita justru mendekat, memohon, munajat, dan banyak munajat kepada Allah. Kenapa? Ya karena rahmat Allah, rahmat yang mengendalikan. Allah yang mengendalikan rahmat. Gitu. Rahmat itu ya, kesehatan itu rahmat, rezeki itu rahmat, hubungan baik dengan orang itu rahmat. Semuanya rahmat dari Allah. Jadi kita harus banyak munajat, banyak berdoa, banyak mendekat kepada Allah supaya Allah limpahi kepada kita rahmat. Yang nggak dapat rahmat namanya terlaknat kan. Yang diputus rahmatnya oleh Allah namanya orang yang dilaknat. Naudzubillah. Dan orang tidak mungkin hidup tanpa rahmat Allah SWT. Jadi dengan ayat tadi, ya ini sejenak bersama Al-Quran, dengan ayat tadi, maka minimal ada 3 pelajaran. Yang pertama, ayo pertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ayo pertinggi tawakal kita kepada Allah. Dengan tetap dan harus mengupayakan secara maksimal wilayah usaha yang disediakan oleh Allah kepada kita. Yang ketiga, ayo lebih banyak mendekat, taqarrub, berdoa, memohon kepada Allah agar Allah limpahi kita rahmat dan karunia-Nya.
dan Allah hindarkan kita dari bala, wabah, dan lain sebagainya. Mungkin demikian sejenak bersama Al-Quran. Sebelum saya pindah materi bab Syama'il, kalau ada yang mau tanya silahkan. Ya kan? Ini memang agak sedikit berbeda. Online ini kalau nggak sering disapa, lama-lama pada ngopi dan tidur di rumahnya masing-masing. Halo? Ada yang mau nanya? Silakan lanjut, Ustaz. Lanjut? Oke ya, kita lanjut materi. Syama'il Nabi. Ya. Ini adalah salah satu materi menarik yang juga cukup menonjol di Formula Hati, baik di majelis atau di Formula Hati Institute, karena ini terkait dengan perilaku. Kita menggunakan istilah Syama'il agar identik dengan Syama'il Muhammadiyah, atau perilaku Rasulullah, atau profil Rasulullah, yang merupakan salah satu kajian hadis. Nah, Syama'il Muhammadiyah adalah salah satu kajian hadis yang khusus membahas perilaku Rasulullah sehari-hari. Membahas akhlak Rasulullah sehari-hari. Jadi kajian hadis itu memiliki tema-tema. Atau memiliki hadis itu dibagi menjadi berbagai macam materi. Ada terkait dengan tauhid, ada terkait dengan hukum, ada terkait dengan perilaku. Karena Nabi itu kan semuanya dari Nabi. Ya, terkait dengan perilaku, terkait dengan perjuangan, terkait dengan makan, minum, dan pakaian, terkait dengan urusan hati, tanda kiamat, terkait dengan tafsir Rasulullah, terkait dengan fadilah-fadilah, terkait dengan doa-doa. Kalau terkait dengan iman, namanya kitab tauhid. Terkait dengan hukum, namanya kitab sunan. Makanya ada Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah. Itu berarti dia hadis yang bahas hukum. Terkait dengan Asyratus Sa'ah, namanya kitab Asyratus Sa'ah. Terkait dengan tafsir, namanya kitab tafsir. Terkait doa, namanya kitab doa. Fadilah-fadilah, kitabul fadail. Nah, terkait dengan sejarah hidup Nabi dan perjuangan Nabi, namanya kitab sirah wal maghazi. Atau terkadang menggunakan jamak kitab siyar wal maghazi, yakni perjalanan hidup dan perang Nabi. Isinya apa? Perjalanan hidup, lahir, kemudian dibedah dadanya, disusui, ibunya meninggal, pamannya meninggal, perang Infijar, macam-macam, Al-Amin, nikah, Al-Amin, jadi Nabi, dan terus. Itu namanya perjalanan hidup dan peperangan Rasulullah. Itu satu klaster materi, namanya kitab siyar wal maghazi, sirah dan peperangan. Nah, di sana ada kitab yang khusus membahas hadis terkait dengan perilaku Nabi, namanya kitab Syama'il. Nah, perilaku Nabi ini menjadi menarik karena kita akan melihat sosok Nabi langsung. Oke. Kalau di sana ada khusus urusan hati, namanya kitab Raqaiq. Itu urusan tazkiyatun nafas itu. Itu klaster materinya kalau di adanya kitab Raqaiq. Nah, kalau ada buku hadis atau kitab hadis, menulis semua materi tadi di satu buku, jadi kitab tauhid, kitab sunan, dijadiin satu, disebut dengan kitabul jami', kitab yang mengumpulkan. Nah, salah satu kitabul jami' itu adalah al-jami' as-sahih al-musnad ila Rasulillah SAW, tulisan Imam Bukhari, yang terkenal dengan hadis Sahih Bukhari. Makanya Sahih Bukhari itu semua bahasan ada. Bahasan tauhid ada, bahasan hukum ada, tanda-tanda kiamat ada, sirah ada, syama'il ada, doa ada, tafsir ada, raqaiq untuk urusan hati ada, semuanya ada.
Nah, kita di Majelis Formulati ini akan bahas Syama'il Nabi, dan referensi bukunya adalah Syama'il Muhammadiyah tulisan Imam Tirmidzi. Paham ya? Syama'il Muhammadiyah tulisan Imam Tirmidzi. Ini adalah kajian yang paling dasar dan simpel. Nanti kalau di Formulati Institute, berkesempatan kita naik, ada juga kajian Syama'il, tapi referensinya bukan lagi Imam Tirmidzi, tapi menggunakan referensi yang lebih luas dan lebih dalam, namanya Al-Anwar fi Syama'il Nabi Al-Mukhtar tulisan Imam Baghawi. Paham ya? Jadi di Syama'il yang di majelis ini kita menggunakan buku Syama'il Muhammadiyah tulisan Imam Tirmidzi, dan alhamdulillah bukunya sudah diterjemahkan. Jadi jamaah gampang memiliki referensi, silakan dibaca. Ini sangat simple. Karena beliau Imam Tirmidzi adalah termasuk yang menginisiasi lahirnya buku ini dengan riwayatnya, dan setelah beliau baru muncul buku-buku Syama'il yang lain yang mungkin lebih luas, riwayatnya lebih banyak. Nah, Imam Tirmidzi inisiator pertama, atau mungkin yang awal-awal mengumpulkan Syama'il menjadi buku berdiri sendiri. Kelebihannya adalah bukunya ringkas, simpel, tergambar sosok Nabi yang demikian. Meskipun hadisnya tidak banyak, ngambil yang pokok-pokok saja. Gitu. Nah, Syama'il ini adalah bicara tentang akhlak Rasulullah, tetapi sekaligus bicara tentang sifat-sifat fisik Rasulullah. Gitu. Jadi ada dua bagian di Syama'il. Yang pertama, sifat fisik Rasulullah. Misalnya tingginya Rasulullah, sifat matanya Rasulullah, alisnya Rasulullah, kemudian wajahnya Rasulullah, kulitnya, tangannya, kakinya, rambutnya, fisik ya. Itu mungkin hampir separuh kita bicara itu. Karena separuh kita bicara tentang akhlak Nabi. Gimana akhlak Nabi di rumah, kesabarannya, kerendahan hatinya, dan macam-macam. Cara membabkannya itu tergantung para ulama membabkan tentang akhlak Nabi. Dan yang menarik, yang paling banyak menyebutkan akhlak Nabi ini, itu memang sahabat-sahabat yang lebih kesempatan untuk dekat dengan Rasulullah. Sehingga menggambarkan Nabi itu memang luar biasa. Salah satu sahabat yang dekat dengan Rasulullah ya, Aisyah, istri Rasulullah. Dekat sekali, satu rumah. Umi Salamah, Zainab, Ruqayyah, termasuk para orang yang kerja di rumah Rasul, Anas ibn Malik. Dan salah satu wanita yang juga mensifati Nabi detail itu Hindun ibn Abi Hala, yakni putrinya Khadijah dari suami awal. Itu mensifati Nabi luar biasa. Oke. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, kita akan menggunakan buku ini, dan di materi pertemuan kedua majelis, tapi ini menjadi karena bergeser materi ya, Syama'il. Sekarang saya akan sampaikan tentang pengantar Syama'il Rasulullah. Jadi kalau tadi ada pertanyaan tentang apa bedanya Syama'il dengan sirah, bedanya kalau sirah terkait dengan perjalanan hidup Nabi, mulai lahir, kemudian apa, gitu. Jadi kayak milestone kehidupan Nabi, yang pokok-pokok. Makanya temanya sirah itu ya lahir, kemudian di bedah dadanya, orang tuanya meninggal, kemudian ibunya meninggal, di bedah dadanya Halimah Sa'diyah, terus ke Mekah lagi, terus ikut perang Infijar, setelah itu nikah dengan Khadijah, dia menjadi Al-Amin, menjadi Nabi, terus dakwah Syria, dakwah Jariyah, terus perang. Ya tentu itu tema-tema pokoknya. Itu namanya perjalanan hidup, biografi lah. Tapi kalau perilaku,
Perilaku, kan biografi itu biasanya milestone, pokok-pokoknya aja. Kalau perilaku itu dikhususkan oleh para sahabat, para ulama dalam satu kajian namanya Syama'il. Gimana tadi hari-hari Nabi dalam arti akhlak Nabi, gitu. Gimana Nabi kalau sedih, gimana Nabi kalau marah, gitu. Sifat, termasuk sifat fisiknya. Jadi beda sekali tema. Lagi-lagi Syama'il tidak sepopuler sirah. Tapi insya Allah, memperhatikan dengan izin Allah setelah kita hadir, Syama'il mulai populer di kalangan masyarakat. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kami ulangi lagi bukunya Syama'il Tirmidzi, Syama'il Muhammad itu tulisan Imam. Nah, kajian Syama'il ini penting sekali. Penting sekali. Pertama, karena kita adalah orang yang memiliki kewajiban secara agama untuk berakhlak mulia. Akhlak yang karim. Muslim memiliki kewajiban untuk berakhlak mulia. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ittaqillah haitsuma kunta, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Takwalah kepada Allah dimanapun Anda berada. Ikutilah keburukan dengan kebaikan. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Perintah Nabi, khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Nah, makanya antara tazkiyatun nafs sama akhlak ini itu satu adik kakak materinya itu. Gitu. Turun. Tazkiyatun nafsnya nggak bagus, ya akhlaknya terpengaruh. Tapi kalau akhlak bagus tanpa tazkiyatun nafs, nanti acting jadinya. Nah, itu. Makanya perlu dasar tazkiyatun nafs, baru kemudian kita bisa bicara syama'il. Di konteks ini kita langsung ke syama'il. Nah, di mana letaknya syama'il? Syama'il adalah contoh langsung akhlak gitu. Dari baginda Nabi. Gitu. Jadi kita tidak lagi bicara tema-tema, tapi bicara tentang hadis tentang perilaku Nabi, gitu, supaya kita lebih dekat ke Rasulullah. Meskipun nanti kita bisa buat tema-tema yang dekat dengan hidup kita sehari-hari. Tapi dengan Syama'il Muhammadiyah, kita itu tergambar. Ini loh, akhlak mulia itu begini gitu. Karena satu aksi akhlak itu campuran dari berbagai macam sifat. Jadi Syama'il menjadi penting karena ini menjadi panduan akhlak. Terutama akhlak yang zahir, yang namanya perilaku itu. Atau adab. Kalau akhlak hati itu kan nanti kajian tazkiyatun nafs. Terutama akhlak yang zahir. Kita langsung dituntun. Jadi ini menjadi penuntun atau model berakhlak yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan Syama'il Muhammadiyah atau Syama'il Nabi, menjadi penting karena Syama'il Nabi itu memang menarik untuk diikuti. Yaitu mungkin salah satu mukjizat Rasulullah. Kalau kita belajar akhlak menggunakan pendekatan definisi, jujur adalah begini, ini begini. Itu yang bermain adalah logika. Tapi kalau kita cerita, seseorang, suatu saat ada orang itu menemukan uang terapung di kali, dan jumlahnya tidak sedikit. Jumlahnya hampir 100 juta. Orang ini tak kuasa kecuali harus mengembalikan
kepada orangnya. Maka ternyata didapati di bungkusan itu ada alamat. Kemudian dia mencari alamat dengan segala kesulitannya karena alamatnya jauh. Dia ketemu, ternyata orangnya adalah yang punya orang yang sangat susah sekali. Ya ternyata ya kembalikan, Bapak, saya menemukan uang ini dan saya menemukan alamat ini. Apakah benar ini uang Bapak? Benar. Uang itu terjatuh habis saya jualan kebun ketika saya menyusuri sungai karena dibayar cash oleh tengkulaknya. Dan akhirnya jalan, ternyata uang terjatuh. Betapa sedihnya saya karena uang itulah satu-satunya uang saya harus dibagi ke anak-anak. Mereka sedang dalam keadaan yang sulit. Gitu. Kalau kita berkisah kayak gini, kejujuran itu tergambar lebih bagus. Orang sekarang nyebutnya storytelling. Nah, Syama'il itu storytelling. Gitu. Kita Nabi begini, Nabi begini, Nabi begini. Gitu. Jadi lebih berpeluang untuk kita ikuti. Jadi mengajarkan akhlak dengan pendekatan Syama'il itu jauh lebih berpengharapan daripada pendekatan definisi. Ini yang kedua. Yang ketiga, berharap dengan belajar Syama'il Rasulullah, di samping akhlak kita lebih baik, kita juga punya peluang untuk bisa mengikuti Nabi, terutama di bidang akhlaknya. Yang ketiga, kita berharap bisa ada benih-benih mahabbah ke Rasulullah. Gitu. Dengan bercerita tentang hari-hari Nabi, kita diizinkan oleh Allah untuk mencicipi mahabbah kebaginda Nabi SAW. Dan kalau dengan Syama'il Muhammadiyah kita mencintai Nabi, itu sudah lebih daripada cukup dari hasil sebuah materi. Kalau materi ini hasilnya hanya satu saja misalnya, kita bisa mahabbah ke Rasulullah, itu bagi kami udah lebih dari cukup, karena mahabbah ke Nabi itu dahsyat sekali, mengantarkan banyak kebaikan. Siapa yang telah terasuki ya, gitu, oleh mahabbah ke baginda Nabi, maka ia telah mendapatkan bagian besar dari kebaikan. Gitu. Ia telah mendapatkan banyak kebaikan karena dari mahabbah Nabi kita akhirnya tertarik mengikuti sunnahnya. Mahabbah ke Nabi tertarik mengikuti perilakunya. Mahabbah ke Nabi tertarik mengikuti ajarannya. Mahabbah ke Nabi tertarik memperjuangkan ajarannya. Mahabbah ke Nabi tertarik untuk membela Rasulullah, terutama kasus sekarang ini. Mahabbah ke Nabi kita akan banyak menjalankan kebaikan sebagaimana dicontohkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan benar, gitu. Cerita Nabi itu menarik hati, menyisir rasa, menguatkan logika. Siapapun yang dengar cerita Nabi, kalau dia ada imannya, insya Allah dia tertarik padanya. Oke ya, ini poin pertama tentang urgensi Syama'il Nabi. Ada yang mau bertanya? Silakan. Halo? Sebelum pindah. Halo, Waalaikumsalam. Ada yang bersama saya? Waalaikumsalam. Betul, dibuka itunya. Ada yang mau bertanya? Tadi sudah. Ibu, bagi bertanya. Boleh juga lewat chatnya ya, nanti akan kita sampaikan ke Ustadz. Ya, oke. Fadal ya. Mungkin bisa dilanjut dulu, masih ada waktu Ustadz. Ya, masih ada waktu.
masih ada waktu 15 menit. Mungkin sambil menunggu pertanyaan bisa lanjut materinya. Oke, kita lanjut ya. Jadi Syama'il itu begitu kira-kira. Syama'il itu demikian pentingnya. Yang berikutnya kedudukan materi ini di antara materi-materi hadis yang lain. Nah, semua hal tentang Rasulullah atau tentang agama itu penting. Ya, semua hal tentang agama itu penting. Tapi di antara yang penting ini ada yang menonjol pentingnya. Dan salah satu menonjol adalah bab tentang akhlak. Syama'il ini bicara tentang akhlak Rasulullah. Sementara salah satu yang menonjol dari Nabi adalah akhlak Nabi. Sehingga Syama'il di antara materi tentang Rasulullah itu adalah hal yang paling menonjol. Kenapa? Sebagaimana pergaulan orang atau Islam seseorang, agama seseorang, yang bisa dirasakan dan dilihat orang, oh itu adalah akhlaknya. Kalau iman, urusanmu dengan Allah. Yang tahu iman kita Allah. Kita aja juga nggak tahu kondisi hati kita. Urusan hati kita dengan Allah. Tapi si PR Islam itu di akhlaknya Muslim itu. Gitu. Kalau dalam PR-nya Rasulullah itu ya di akhlak Rasulullah itu. Sehingga dengan izin Allah, kalau Syama'il ini dominan, berharap akhlak kita bisa mengikuti akhlak Nabi, kita bisa mendapatkan barokah, kebaikan sebagaimana dulu Rasulullah mendapatkan kebaikan dari akhlaknya yang luar biasa. Bayangkan ya. Ada kisah yang terkenal dan menarik itu. Jadi Syama'il itu di antara deretan materi, dia yang menjadi paling tampak, gitu, paling tampak. Sehingga kalau kita kemudian dengan izin Allah bisa menjalankan ini, orang akan merasakan, melihat hadirnya Islam. Gitu. Kalau urusan tauhid di hati, urusan ibadah kan di tempat ibadah. Gitu. Yang tahu Islam itu taat baik itu ya orang yang ke masjid. Tapi dirasakan hadirnya Islam atau hadirnya Muslim di tengah masyarakat, akhlaknya. Oh ternyata kalau sama dia itu enak, gitu. Enak ternyata, gitu. Nggak jelimet, nggak rumit. Lahir tuh hadis Nabi yang terkenal dari Aisyah, karena Rasulullah SAW rajulan sahlan. Nabi itu orangnya mudah loh. Mudah itu menyenangkan orang. Kembali yang tadi ke kisah. Sehingga lahir kisah yang menarik. Rasulullah itu diminati orangnya, tapi ajarannya nggak mau. Quraisy itu. Ya ini Quraisy itu tricky. Mau orangnya, tapi ajarannya nggak mau. Jadi istilahnya Rasul itu dipercaya, tapi pas ajarannya ntar dulu. Kan kisah terkenal ya. Hijrah Rasulullah itu kan menyisakan kisah menarik. Rasulullah menyuruh Ali bin Abi Thalib tidur di tempatnya Rasulullah. Berselimut dengan selimut Rasulullah, tidur dengan gaya tidur Rasulullah. Ya Rasulullah itu kalau tidur itu pakai selimut dan ada gayanya. Gayanya itu tidak bergerak tidur Rasulullah. Nggak motah gitu. Orang Quraisy merasa aman karena di tempat tidur masih ada orang. Dipikir Rasulullah. Nah, dia berharap nanti nyerangnya pas Muhammad keluar pagi hari, dipukul di tempat yang sama dengan pedang yang super tajam, sehingga nanti Bani Hashim dan Bani Muthalib tidak bisa menuntut
kisos terhadap siapa yang membunuh Nabi. Karena semua orang terlibat dengan pembunuhan Nabi, akhirnya terima dengan diat. Pas pagi hari buka pintu, ternyata yang nongol itu Ali. Kecelek. Kata mereka, pemuda Quraisy yang membunuh Nabi ini, ila aina sahibuk, kemana itu saudaramu Muhammad? Kharaj, kata Ali, pergi. Ila ain, mari, saya tidak tahu. Dan Ali memang nggak tahu Rasul itu keluar kemana. Kata Ali, bukankah kalian yang menyuruh Rasul itu pergi dari Mekah? Bukankah kalian yang menyuruh Muhammad itu pergi dari Mekah? Sudah dia sudah pergi. Bingung kan? Akhirnya dia nyari, dah itu kisah hijrah. Nah, ini ada case. Ali setelah itu akhirnya pergi ke sebuah bukit dan kemudian berbicara lantang di atas bukit. Ya ma'syara Quraisy, hai orang-orang Quraisy, jika engkau memiliki titipan dan amanah kepada diri Rasulullah, ambillah kepadaku, hari ini aku tunggu 3 hari. Maka mereka yang punya titipan ke Rasulullah diambil ke Ali bin Abi Thalib. Dan yang tidak sempat mengambil atau berlambat mengambil, maka Ali mengantarnya ke rumahnya masing-masing. Dan setelah selesai 3 hari itu, akhirnya Ali jalan sendiri, jalan hijrah. Jadi salah satu orang yang hijrahnya terbuka itu ya setelah Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib. Dan nggak ada yang bisa menghentikan Ali. Kenapa? Ali itu fursan, yakni jagoannya Bani Hashim, Bani Muthalib. Gitu. Sama jagoan tidak saling mengganggu biasanya. Jadi fursan itu penunggang kuda. Biasanya setiap kabilah punya sekian fursan yang jago-jago perang lah. Ali adalah fursan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Istilahnya kan setiap kabilah itu ada ahlinya. Gitu. Nah sama mereka itu saling menghargai lah. Istilahnya sesama kepala padepokan ya, kalau misalnya sekarang nggak gitulah. Jadi nggak berani ganggu. Nah, di tadi angle-nya Ali menyampaikan amanah dari Rasulullah kepada Quraisy. Jadi orang Quraisy itu selama ini ya meskipun tidak percaya ke Rasulullah, karena sampai Nabi hijrah itu yang beriman ke Rasul itu 89, semoga tidak salah jumlah. 89 orang. Tapi ternyata mereka nitipkan barang dagangannya, apa-apanya ke Rasulullah. Dia lebih percaya ke Rasul daripada ke sama kafirnya. Gitu. Ini kan menarik. Orang tahu ini orang benar. Gitu. Ya, tapi ya karena dia memberikan ajaran yang berbeda, nggak terima. Tapi ini orang benar. Gitu. Sehingga kita sudah punya gen 50%, tinggal 50%-nya terjungkal nanti waktu Fathu Makkah. Keengganannya itu. Tapi ini orang benar, gitu. Makanya pada waktu Utbah bin Abi Mu'aid, Utbah bin Abi Walid ya, diutus oleh Quraisy untuk membujuk Rasulullah agar berhenti dari dakwahnya kan. Dan setelah Rasul menyampaikan beberapa ayat, kata Utbah, seandainya saya tidak malu terhadap orang-orang yang mengutusku, aku beriman kepada Muhammad sekarang ini. Jadi emang ini orang benar, gitu. Jadi kalau dengan izin Allah kita bisa terseret arus syama'il Muhammadiyah, kemudian akhlak kita baik, mulia, Masya Allah. Orang akan merasa nyaman di samping kita. Meskipun itu lagi-lagi ya proses yang tidak berhenti. Dalam idealisme ini, saya ingatkan juga, jangan sampai terjebak kepada idealisme buta, sehingga tidak sanggup menerima temannya atau saudaranya yang tidak sempurna. Karena salah satu catatan orang-orang soleh itu nggak akur, karena selalu meminta orang lain sempurna, padahal dirinya juga tidak sempurna. Makanya di konteks ini, ayo kita terus menyempurnakan diri, dan terimalah dirimu yang belum sempurna itu, terimalah pula saudaramu yang belum sempurna itu. Asal kita saling mengingatkan, saling mendorong, itu cukup bagi kita menjadi jalan kebaikan untuk kita. Selama bukan maksum, selama itu pula kita punya kekurangan, selama itu pula ayo kita meningkatkan diri, maafkan orang
Dan sehingga nanti orang-orang soleh ini bisa kolaborasi, bisa sepakat, bisa adaptasi. Jangan sampai kita lebih nyaman sama orang fasik, nggak nyaman sama orang soleh. Karena dianggap orang fasik itu oke-oke aja, sama orang soleh banyak yang nggak oke. Padahal sebenarnya beda ekspektasi. Gitu. Ibarat kita bisa kecewa sama istri, padahal sama tetangga nggak pernah kecewa. Karena istrimu kau ekspektasikan super semuanya, tetanggamu nggak pernah kau harap. Baru ngasih makanan sekali, kau seneng banget, tetanggaku dulu baik banget. Padahal sekali setahun. Suamimu ngasih setiap hari nggak ada baik-baiknya. Itu namanya ekspektasi. Jangan sampai ya dengan idealisme ini, ekspektasi kita menjadi tinggi, tapi bukan ke diri, tapi ke orang lain. Diri kita mah dibiarkan biasa aja. Awas ya. Dibalik, ayo kita dorong diri kita sebaik mungkin, dan terimalah saudaramu yang tidak sempurna. Semua orang berkata itu, sehingga akhirnya orang-orang baik ini bisa kolaborasi, bisa saling berbagi, bisa saling mendorong, dan semoga Allah kemudian kuatkan silaturahim, hubungan yang sudah terjalin di antara anggota majelis ini. Jamaah yang dirahmati Allah, itu poin kedua, ya, tentang posisi syama'il di antara materi. Dia merupakan PR, dia merupakan hal yang paling pertama diambil manfaatnya dari seorang muslim, gitu. Dia hal yang bisa mengantarkan, gitu, yang bisa mengantarkan kebaikan Islam setelahnya. Kalau di dalam akhlak ini, ya, yang berkaca dari syama'il, gitu kita gagal, yang lain lebih gagal. Gitu. Itu yang sekarang menjadi PR kita hari ini. Jadi kebaikan Islam ditutupi oleh keburukan perilaku muslim. Gitu. Kebaikan Islam tertutup oleh keburukan perilakunya muslim. Itu istilah lama ya, al-Islamu mahjubun bil muslimi. Islam ditutupi oleh orang-orang muslim sendiri. Terakhir ya, ini materi pengantar ya. Insya Allah metode yang akan kita gunakan dalam kajian ini, yang pertama mohon nanti jamaah sekalian membawa bukunya, kita akan baca hadisnya. Ya. Yang kedua kita akan terjemahkan, yang harus diterjemahkan. Kita akan ambil materinya, hikmahnya, ibrohnya dari hadis yang kita kaji, gitu. Yang terakhir, jika ada hal-hal khusus di hadis ini, nanti dapat penjelasan. Yang 4 ya, kita baca hadisnya, kita terjemahkan. Terus yang terakhir, ketika kita ambil pelajaran ibrohnya dari hadis ini. Yang terakhir, jika ada khusus di hadis ini, entah kajian masalah kesahihannya atau apa saja, atau ada sahabat yang kokoh di situ, kita bisa angkat sebagai pelengkap penyempurnaan materi. Nah, jadi sebenarnya salah satu yang paling pokok itu poin ketiga. Kita ambil hikmahnya, ibrohnya untuk bisa kita terapkan. Tetapi ya, karena ini di majelis, maka kita akan usaha sesimpel mungkin, segampang mungkin materi. Sehingga tidak keberatan, tidak kerumitan, tidak jelimet, tidak berat, ringan. Nah, harapannya dengan 1 jam, kita udah bisa dapat sejenak bersama Quran, kita dapat materi, dan kita juga bisa zikir dan doa sejenak. Semoga Allah barokahi majelis kita ini. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang mau disampaikan, dipersilahkan. Masih ada waktu 2 menit, 3 menit. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadal. Ustadz, ini ada pertanyaan, Ustadz. Iya, Bu. Saya bacakan. Bagaimana kedudukan perbedaan utama mempelajari ilmu Syama'il Muhammadiyah dengan mempelajari Sirah Nabawiyah? Itu pertanyaan pertama. Mau langsung dijawab atau satu-satu pertanyaan, Ustadz? Satu-satu aja, Pak. Gimana tadi, ya, Pak? tadi pertanyaan dari Ibu Yofi.
Perbedaan utama mempelajari ilmu Syama'il Muhammadiyah dengan mempelajari Sirah Nabawiyah. Tafadhol Ustaz. Ya, perbedaan mencolok itu adalah tentang tema. Kalau Syama'il itu temanya akhlak, kalau sirah itu perjuangan Rasulullah. Makanya suasana sirah itu suasana perjuangan. Kalau Syama'il suasana perilaku. Jadi kalau kita mau belajar akhlak Nabi, tidak akan ketemu di sirah. Ini memang banyak yang salah paham. Kita belajar sirah atau nggak akan pernah ketemu tema akhlak Rasulullah di sirah. Karena sirah itu memang bukan akhlak temanya. Temanya tentang perjalanan hidup, mulai lahir dan seterusnya. Tapi detail akhlak Nabi adanya di Syama'il. Itu perbedaan yang paling mencolok. Terus yang kedua, kalau sirah itu berhubungan erat dengan sejarah, tarikh. Makanya dalam kajian sirah itu ada yang pendekatannya hadis dan ada pendekatannya sejarah. Nah, kalau yang penulisnya itu orang sejarah, terkadang tidak komitmen terhadap kesahihan fakta-fakta sejarah. Tapi kalau penulis sirah itu orang hadis, maka dia akan komitmen untuk mencari fakta sejarah Nabi yang sahih. Karena yang datang dari Nabi, meskipun itu masalah sejarah, harus sahih. Nah, sehingga sekarang itu ada pendekatan sirah, kitab sirah ala dhau'il hadis, kitab sirah dalam pendekatan hadis. Sementara kalau Syama'il ini murni kajian hadis, sehingga memang pendekatan hadisnya menjadi sangat menonjol. Wallahu a'lam bishawab. Oke, syukran Ustaz. Kemudian pertanyaan kedua. Assalamualaikum. Bagaimana kedudukan orang yang beramal soleh, yang benar-benar mengetahui amalnya tersebut mengikuti persis apa yang Rasulullah lakukan, yaitu mengetahui ilmunya sebelum melaksanakan amalnya, dibandingkan dengan orang yang beramal soleh, namun dia tidak tahu apakah amal baik tersebut adalah amal soleh yang dicontohkan, dia tidak tahu apakah amal baik tersebut adalah amal dicontohkan Rasulullah. Ya, maksudnya beramal tanpa mengetahui bahwa itu tuh sebenarnya itu Rasulullah tuh udah contohkan begitu. Tafadhol Ustaz. Pertanyaannya apa Mbak Bagi? Mana yang lebih baik? Atau jadi gini, mungkin kedudukan orang yang beramal soleh paham benar bahwa ini tuh dicontohkan Rasulullah, dibandingkan dengan orang tuh udah beramal soleh, berbuat baik, tapi dia nggak tahu gitu kalau itu tuh sebenarnya emang Rasulullah tuh udah contohkan begitu. Oke. Bagaimana kedudukan kedua orang tersebut? Kalau yang pertama itu namanya muttabe, orangnya sudah ittiba. Kan di dalam amal ibadah atau amal soleh itu kan ada 3 kategori. Yang pertama taklid, yang kedua ittiba, orangnya namanya muttabe, ketiga istihad, pelakunya namanya mujtahid. Nah, orang yang berbuat baik tanpa tahu dasar hukum namanya taklid. Kedua, orang yang berbuat baik tahu dasar hukumnya namanya ittiba. Orangnya muttabe. Nah, yang ketiga, orang yang menjalankan hukum dengan istihadnya sendiri, menggali dari Quran dan Sunnah, namanya istihad. Jadi tentu orang yang beramal soleh dan tahu amalnya itu dijalankan sama Nabi, tahu dasarnya itu lebih baik daripada yang taklid. Yang kedua, apakah kalau taklid itu berarti ditolak amalnya? Enggak. Selama perbuatannya itu baik, ya, meskipun dia tidak tahu dasarnya, ya diterima. Karena taklid itu merupakan kondisi orang. Gitu. Orang yang ada sebagian orang yang emang nggak tahu dasar hukumnya, tapi yang ia tahu jujur itu wajib, lah gitu. Dasarnya emang nggak ngerti saya. Gitu. Kan banyak tahu. Misalnya kita sholat, dasarnya sholat apa? Gak tahu, pokoknya kata babe gue wajib sholat aja. Itu taklid. Diterima nggak? Insya Allah diterima. Cuman orang-orang yang taklid kayak begini rentan dengan kesalahan. Kayak orang gini aja kan. Kayak orang mendaki gunung. Ada yang, kenapa kamu lewat ini? Karena aku melihat di peta. Aku kemarin sudah konsultasi dengan penjaga. Dan di sana nanti aku sudah ditemuin sama pengantar. Sudah janjian kita. Itu namanya ittiba.
Tapi yang menentukan peta bukan dia. Tapi ada orang, kenapa kamu lewat sini? Ya, aku ikut orang di depan. Orang-orang ikut sini, ikut sini aja. Dan kalau salah gimana? Enggak lah, insya Allah orang itu baik kok. Gitu. Itu namanya taklid. Ada yang satu yang lebih tinggi, mencari buat jalan sendiri. Kenapa lewat sini? Ah, kelamaan. Aku tahu kok, ujungnya di sana. Kita lewat sini aja. Itu namanya istihad. Nah, bagi yang taklid tadi, selama dia ngikuti jalan orang baik, yang diikuti benar ya dia benar. Kalau ngikuti salah-salah ya dia salah. Nah, juga nggak tahu. Jadi taklid itu rentan dengan kesalahan karena nggak tahu dalil. Tapi yang namanya orang ada yang tidak mampu tahu jalannya ya udah kayak orang mendaki gunung tapi nggak tahu jalan kan ya udah ikuti aja lah. Nah, jadi makanya bagi orang taklid titik kritisnya adalah siapa yang kau ikuti. Kalau yang kau ikuti itu memang benar ya insya Allah benar. Kalau enggak ya nasib. Dia cerita lo. Allah alam bisa. Fadal. Jazakallah Ustadz, demikian pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Jadi alhamdulillah kita sudah mendengarkan penjelasan dari Ustadz bahwa syama'il itu adalah ilmu tentang sifat-sifat dan akhlak Rasulullah. Semoga kita bisa menirunya, insya Allah. Amin. Demikian kajian hari ini. Insya Allah minggu depan akan kita lanjutkan. Demikian Ustadz ya. Ya. Mari kita tutup kajian kita dengan mengucapkan alhamdulillah dan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wabillahi taufik wa hidayah. Maaf sebelumnya mungkin kita tutup dengan doa Ustadz ya. Sebentar Ustadz, tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama kita istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin salli wa sallim ala Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa anal batila warzuqna tinaba. Allahumma ahsin khuluqana kama ahsanta khalqana. Allahumma ahsin khuluqana kama ahsanta khalqana. Allahumma ahsin khuluqana kama ahsanta khalqana. Ya Rahman ya Rahim irhamna 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 wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wassallallahu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.